Kompleks makam Kalokoe terletak di Dusun Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Kompleks makam ini dikenal pula sebagai tempat permakaman keluarga Arung Palaka. Dalam bahasa Bugis, Kalokoe artinya tempat persemayaman, yaitu tempat membaringkan dan menidurkan jenazah. Dalam kompleks permakaman Kalokoe ini terdapat beberapa makam, di antaranya makam Weten Risui Datu Marioriwawo, yaitu ibu kandung Laten Ritata Rupalaka Raja Bone ke-15. Kemudian yang kedua Tenriabang Datu Watu. Yang ketiga Patopongi Tau Pute. Kemudian Andi Coli. Selanjutnya Andi Pasuloi, yaitu Parewasara atau Kadi. Kemudian Siti Sainabe Datu Makrang, Daeng Pajare Pak Bicarana Watu. Kemudian Andi Rana Petapince Pute. Weten Risui Datu Marioriwawo adalah puteri Raja Bone ke-11, yaitu Laten Rirua Sultan Adam Matindrore Bantaeng. Weten Risui Datu Marioriwawo nikah dengan Lapotobune Datu Lompuleng Arung Tanah Tengah. Dari hasil pernikahan Weten Risui Datu Marioriwawo dengan Lapotobune Datu Lompuleng Arung Tanah Tengah melahirkan 6 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan, yaitu Laten Ritata laki-laki, Laten Rigirang laki-laki meninggal sewaktu kecil. Kemudian Weten Riabang perempuan, Dairi perempuan meninggal sewaktu kecil. Selanjutnya Daunru perempuan meninggal sewaktu kecil, dan Daompo Mapolo Bombang perempuan. Sementara itu pada tahun 1646 Lapotobune ayahanda Laten Ritata bersama bangsawan Bone dan Sopeng ditawan oleh Goa. Ketika itu Laten Ritata Rupalaka masih berusia 11 tahun. Pada bulan September tahun 1660, Lapotobune ayahanda Laten Ritata Rupalaka dibunuh secara keji karena beliau membantu pelarian orang Bone dan Sopeng yang dipekerja paksakan oleh Goa. Tidak hanya itu, rakyat Bone yang dipekerja paksakan, tetapi juga para bangsawan Sopeng dan Bone. Makam Weten Risui Datu Marioriwawo tampak memiliki jirat yang paling tinggi di antara makam lainnya. Hal itu menandakan bahwa Weten Risui mempunyai kekuasaan dan strata sosial yang tinggi di wilayah Marioriwawo, sehingga menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial masyarakat Marioriwawo. Bentuk jiratnya terbuat dari susunan balok-balok batu dengan ukuran panjang jirat 445 cm, lebar 270 cm, dan tinggi 185 cm dari permukaan tanah. Sedangkan nisannya berbentuk balok segi panjang yang diberi hiasan garis geometris pada badan nisan. Bentuk jirat yang terbuat dari susunan balok-balok batu yang sengaja ditinggikan tersebut terdapat juga di berbagai kompleks makam raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan. Bentuk makam raja yang ditinggikan selain menggambarkan tentang stratifikasi sosial yang dimiliki, juga terdapat suatu kepercayaan yang sudah berlangsung sejak masa prasejarah, yaitu bahwa tempat yang tinggi merupakan tempat suci atau tempat bersemayamnya roh nenek moyang, sehingga tempat tersebut seringkali dianggap sakral dan keramat. Persepsi tersebut dibuktikan dengan didirikannya sejumlah bangunan pemujaan di tempat yang tinggi, baik dari masa prasejarah maupun masa-masa selanjutnya. Pada masa perkembangan agama Islam, persepsi tersebut tetap ada, sehingga sejumlah makam penguasa atau wali juga berada di tempat yang tinggi.
anggota keluarga kerajaan pada umumnya hidup terpisah dari masyarakat biasa, yaitu dengan cara memagari halaman rumah mereka. Tradisi seperti itu berlangsung terus sampai ketika mereka meninggal, sehingga peletakan makamnya pun terpisah dengan makam raya biasa yang biasanya dibatasi oleh pagar yang terbuat dari susunan batu. Sistem pelapisan dalam masyarakat Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar terdiri dari 3 golongan, yaitu 1. Golongan anak karung atau bangsawan yang terdiri dari anak Matola Matase, yaitu yang lahir dari hasil perkawinan ayah bangsawan dan ibu bangsawan. Kemudian anak Matola Malolo, yaitu anak yang lahir dari perkawinan ayah yang derajat kebangsawanannya lebih tinggi daripada ibunya. Kemudian anak Cera, yaitu anak yang lahir dari perkawinan antara seorang bangsawan dengan orang biasa. Kemudian golongan yang kedua, golongan Tomaradeka, yaitu terdiri dari Todecing, yaitu golongan orang-orang baik-baik yang berasal dari golongan bangsawan, namun derajat kebangsawanannya yang terus menipis sehingga pada akhirnya sudah tidak dapat lagi menunjukkan pada lapisan mana sebenarnya ia berada. Kemudian Tausama, yaitu golongan orang kebanyakan yang bebas dan merdeka. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu golongan Ata atau hamba sahaya, yang terdiri dari Atamana, yakni budak turun-temurun atau hamba sahaya yang diwariskan. Kemudian Atamabuang, yakni golongan budak yang karena berbuat kesalahan sehingga ia dijatuhi hukuman adat. Pelapisan masyarakat tersebut juga dilambangkan dalam kosmologi orang Bugis dan Makassar. Dalam pembangunan rumah Bugis dan Makassar, ukuran panjang, lebar, dan tinggi rumah selalu dihubungkan dengan bagian-bagian badan manusia. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa rumah merupakan refleksi dari wujud manusia yang mempunyai kepala, badan, dan pusar serta kaki. Jauh sebelum Islam masuk ke tanah Bugis, orang Bugis memiliki kepercayaan bahwa alam semesta ini terdiri atas 3 bagian. Bagian atas atau Botinlangi, bagian tengah atau Alang Tengah, dan bagian bawah atau Paratiwi. Hal tersebut juga tercermin dalam rumah tradisional Bugis Makassar yang merepresentasikan 3 bagian alam semesta, yaitu Rakyang sebagai Botinlangi, Alebola sebagai Alang Tengah, Awabola sebagai Paratiwi. Itulah sekilas tentang Weten Risui. Ia adalah perempuan Bugis yang melahirkan sosok pejuang yang melegenda, yakni Laten Ritata Arupalaka. Untuk mengenang perjuangannya, maka orang Sopeng dan Bone membangun Tugu Arupalaka. Tugu Arupalaka terletak di Kelurahan Tetiken Rarai, Takalala, Kecamatan Maruriwawo, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Persimpangan 3, jalan ke jurusan Watang Sopeng, jurusan ke Bulu 2, dan Camba. Kemudian Tugu Arupalaka di Bone terletak di pusat kota Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Tugu ini dibangun bukan sekadar taman, tapi memiliki nilai sejarah. Sejarah ini kelak tak akan putus sampai generasi mendatang. Dalam sejarah dan perjuangannya, Laten Ritata Arupalaka adalah sosok pemberani kuat, hebat, dan selalu bersemangat. Dalam perjalanan karirnya selaku pemberani, Arupalaka membebaskan masyarakat dari kerja paksa untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Bone dan Sopeng. Laten Ritata Arupalaka lahir pada tanggal 15 September tahun 1634 di Tetiken Rarai, Takalala, Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Beliau wafat pada tanggal 6 April tahun 1696 di Bontoala.
Ada beberapa alasan mengapa Latan Ritata Rupalaka mengangkat senjata untuk melawan Goa pada masa lalu, yaitu: satu, ayahandanya dibunuh secara keji. Dua, membebaskan orang Bone dan Sopeng yang diperbudak dan dipekerja paksakan oleh Goa. Tiga, untuk membebaskan tanah Bone dan Sopeng dari penjajahan Goa. Yang terakhir, demi mempertahankan harga diri atau siri, yaitu harkat dan martabat orang Bone dan Sopeng. Balada Arupalaka, satu bayi suci memberontak melepaskan diri dari dekapan rahim suci Bunda. Bersamaan guntur menggelegar, merobek sunyi di keheningan langit. Bayi suci menatap dunia, menerima kejadian-kejadian datang, mendengar desing-desing huru. Laki-laki batu berdarah semberani, jiwamu memberontak, pikiranmu mau memberontak. Panglima Malampi Gemena berhati Raja Wali, pemberontakanmu, perlawananmu membawa kemuliaan batin bagi umat Sadabone. Bimbing namu ke perdamaian Arupalaka, Arupalaka, Arupalaka. Laki-laki Malampi Gemena berdarah bangsawan, pemberontakanmu, pahlawanmu menjadi merah, merah-merah, kotor bagi sejarah bangsa lain. Namun Tuhanmu diarasi lebih mengetahui hakikat jiwa dan perasaanmu juga baktimu.